untuk melaksanakan proses memandu sesi ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya belum lihat mukanya Pak Ibu mentornya nih. Oh Pak Roni. Ya kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Roni. Di sini Hieronymus Lonto. Kan beda ya Bu, Pak? Iya Bu Deri. Itu Ya. Roni diambil di tengah, Hieronymus. Oh di tengah itu. Singkatan. Iya. Makanya saya bilang ini Hieronymus Koroni ya, oke. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya untuk memenuhi undangan kami penyelenggara dalam rangka menjadi Saudara Nur Hasanah. Saudara Nur Hasanah siap? Ya, siap Ibu. Sudah makan? Sudah, alhamdulillah. Belum. Lapar lagi. Itu penguji kata belum. Setelah itu penguji Pak Muhammad Rian. Ya. Belum makan suruh beli itu nasi bungkus, weh. Ya, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Nur Sana menjadi rancangan aktualisasinya. Saya beri waktu Anda 10 sampai 15 menit, lebih cepat lebih bagus ya. Kemudian setelah itu Pak Roni memberikan dukungan ataupun ada yang perlu dijelaskan untuk memperkuat gagasan saudara, dan terakhir adalah Pak Rian untuk menguji, untuk memberikan masukan terhadap apa perbaikan di dalam rangka aktualisasi. Jadi ini masih rancangan, kalau saran dan perbaikan itu Anda harus terima, kalau tidak ada perbaikan tidak bagus juga ya. Nah, ini fungsi penguji tidak ada. Betul. Jadi, saya kira demikian, saya persilakan Ibu Nur Hasanah. Ya, Saya persilakan. Terima kasih Bu. Izin share screen. Ya. Ya, sudah muncul Ibu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nur Hasanah, jabatan Guru Kelas Ahli Pertama, Unit Kerja SDN Impresi Lae, Instansi Pemerintah Kota Palu, nomor daftar hadirnya 15. Ya, sebelum saya mulai, yang saya hormati penguji saya Bapak Muhammad Rian, yang saya hormati Ibu Coach Ibu Deri, dan mentor saya Pak Hieronymus, kemudian Ibu Host Ibu Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Saya langsung ke isu. Isu yang pertama yaitu rendahnya minat baca peserta didik. Isu yang kedua, rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca akibat pandemi. Yang ketiga, kurangnya fasilitas pembelajaran dan peran orang tua siswa dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi. Teknik analisis isu. Di sini saya menggunakan teknik analisis isu USG. Yang pertama itu rendahnya minat baca peserta didik, yang kedua rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca akibat pandemi, yang ketiga kurangnya fasilitas pembelajaran dan peran orang tua siswa dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi. Berdasarkan tabel di atas, nilai peringkat 1 dan perolehan skor tertinggi adalah pada poin kedua dengan isu rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca akibat pandemi. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab isu, saya menggunakan casual map atau peta sebab akibat, yang dimana sebab dari rendahnya kemampuan membaca siswa itu yang pertama rendahnya motivasi belajar siswa,
Yang kedua itu penerapan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media pembelajaran. Gagasan pemecahan isu dari isu yang saya angkat yaitu penggunaan kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Impresilae. Analisis dampak bila isu tidak diselesaikan. Dampak isu pada kegiatan aktualisasi ini yaitu masih rendahnya kemampuan membaca peserta didik kelas 2 di SDN Impresilae. Adapun dampak dari isu tersebut jika tidak diatasi yaitu yang pertama, apabila tidak bisa membaca permulaan, maka tidak akan bisa ke tahap membaca lanjutan. Kemudian pengerjaan tugas-tugas tidak akan selesai jika tidak bisa membaca. Ya, rancangan kegiatan yang pertama itu merancang aktualisasi. Tahapan kegiatannya itu yang pertama melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada pimpinan yakni kepala sekolah. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan rekan sejawat. Tahapan kegiatan yang ketiga menyusun jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat RPP. Tahapan kedua membuat soal pretest dan posttest. Tahapan ketiga melakukan kegiatan pretest. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan media pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama menyediakan alat dan bahan. Yang tahapan kedua mencetak huruf dan kata yang berkaitan dengan materi. Tahapan ketiga menempelkan huruf dan kata pada kardus yang telah disediakan. Kegiatan keempat yaitu penerapan penggunaan kartu huruf. Tahapan kegiatannya yang pertama mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran berupa kartu huruf dan kartu kata yang berkaitan dengan bacaan. Tahapan ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media kartu huruf. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Tahapan kegiatannya yang pertama melaksanakan posttest, yang kedua membandingkan hasil evaluasi pretest dan posttest. Tahapan yang ketiga melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. Jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Jadwal rencana kegiatan aktualisasi saya mulai di sini dari tanggal 2 untuk melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada pimpinan dan koordinasi dengan rekan sejawat. Tanggal 3 menyusun jadwal kegiatan. Tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 membuat RPP, membuat soal pretest dan posttest. Kemudian tanggal 8 dan 9 melakukan kegiatan pretest. Tanggal 10 menyediakan alat dan bahan, mencetak huruf dan kata yang berkaitan dengan materi, menempelkan huruf dan kata pada kardus yang telah disediakan. Dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 27 saya lakukan proses pembelajaran. Penerapan yaitu penerapan penggunaan kartu huruf. Kemudian di tanggal 28-29 itu melaksanakan posttest. Di tanggal 30 membandingkan hasil evaluasi pretest dan posttest. Kemudian di tanggal 31 melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. Ya, sekian dan terima kasih.
Terima kasih Ibu Nurjana yang sudah memaparkan ini, dan saya persilakan Pak Roni untuk memberikan penguatan dalam rangka peningkatan minat belajar bagi murid di SDN Impres Silaye melalui kartu abjad ya, ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda kita ini yang luar biasa, Bunda Deri, luar biasa ini. Yang saya hormati Pak Muhammad Rian. Ya. Kabar baik tentunya Pak ya. Yang saya hormati Ibu Kos, Bu Dian, dan yang saya banggakan anak saya ini biasa dipanggil Nana ini. Kebetulan memang seumuran dengan anak saya, jadi saya panggil anak saya saja. Jadi sesuai dengan visi misi dan program strategi sekolah kami di SDN Impres Silaye, yang salah satunya adalah penerapan P3 yang di dalamnya itu penampilan, pelayanan, dan prestasi. Nah, sehubungan dengan ini, itu saya selalu dan tidak pernah bosan itu selalu mengingatkan kepada guru-guru saya di sekolah, itu tentang P yang kedua, itu pelayanan. Apalagi kita ini sebagai ASN, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat, kita ini adalah pelayan. Jadi bagaimana kita melayani orang tua siswa, melayani siswa utamanya itu. Nah, bagaimana melayani itu salah satunya itu dengan cara meningkatkan kompetensi, selalu mengupgrade pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya selalu mendorong guru-guru saya untuk tidak pernah puas, selalu belajar dan belajar. Alhamdulillah di sekolah kebetulan ada beberapa yang sudah lanjut, Pak, Ibu. Sudah lanjut ambil S2, alhamdulillah sudah mau selesai juga. Dan apalagi ini era digitalisasi, itu selalu itu. Kita secara kolektif itu selalu berusaha untuk belajar tentang digitalisasi, apalagi digitalisasi di bidang pendidikan ini. Di samping itu juga saya selalu mendorong untuk guru-guru bagaimana melayani itu selalu dengan melakukan inovasi. Ya, inovasi supaya tidak terlalu monoton pendekatan-pendekatan pembelajaran, fasilitas media pembelajaran. Nah, kebetulan ini Bu Nana, anak kami ini, rancangannya ini membuat kartu kata. Memang ada kesulitan memang di masa pandemi ini, sudah kurang lebih 2 tahun ini Bunda. Pak Rian, ini memang kesulitan kami ini. Khususnya itu kelas 1 sudah 2 tahun ini Pak. Padahal itu di dalam peraturan sekolah itu yang namanya dari kelas 1 mau kelas 2, naik ke kelas 2, salah satu syarat itu harus bisa membaca minimal. Tetapi masa pandemi ini menyulitkan kami untuk menerapkan ini standar kenaikan kelas, ketuntasan untuk kelas 1. Akhirnya ya sudah, paksa tidak dikurangi, diturunkan sedikit standarnya. Paling tidak dia bisa mengenal. Jadi untuk 2 tahun ini jadi kesulitan. Itulah yang diangkat Ibu Nana, bagaimana inovasi pendekatan yang barangkali lebih tepat. Jadi tidak lagi dilaksanakan secara daring, tetapi secara touring. Jadi kunjungan. Jadi siswa yang berdekatan di rumahnya itu mereka dikumpul beberapa orang, tidak boleh lebih dari orang.
dan tetap menjalankan prokes. Jadi kebetulan memang anak-anak kami itu banyak yang di daerah Toshiba sana Pak, Tosilai Babona. Jadi memang rumah-rumah mereka memang di sana, di berdekatan di sana. Jadi agak lumayan memudahkan lah untuk guru mengadakan touring ke sana. Jadi dukungan kami juga selalu memberikan arahan kepada anak kami ini, dan selalu saya juga minta tolong kepada guru-guru senior, mereka selalu terbuka, mereka selalu membuka diri. Jadi saya lihat memang terjalin kerjasama. Jadi Ibu Nana juga sama mereka itu, dan mereka saling apa istilahnya itu, membagi ya. Dan ya alhamdulillah bisa terjadi programnya bisa jalan bagus dan mereka semua mendukung. Bahkan tugas-tugas Ibu Nana ada yang ambil alih supaya Ibu Nana bisa konsentrasi untuk kegiatan ini. Jadi saya sendiri juga selalu sama Bu Nana ini juga selalu saya bilang kapan mau diminta masukan tidak usah ragu-ragu. Tidak usah mau segan-segan, mau telepon kayak jam berapa tetap siap 1x24 jam. Jadi barangkali itu dukungan kami itu, dan terima kasih banyak sudah bisa memberikan kesempatan kepada anak kami untuk mendapatkan pelatihan yang luar biasa ini. Apalagi dapat coach, luar biasa. Saya kalau lihat Ibu Dery luar biasa ini. Apa namanya? Pasti ini ada anunya ini, ada resepnya ini. Masih luar biasa. Terakhir Ibunda, saya dengan Ibunda terakhir 2012 waktu Ibunda lepas kami kegiatan PON Korpri Bunda di Manado. Iya. Kebetulan saya atlet bridge Bunda. Oh iya. Oke Iya, Pak. bridge waktu itu. Medali bridge tuh. Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni, sehat terus ya. Kalau orang bridge itu, otaknya jalan terus itu. Membuat strategi biar menang. Oke. Dan ini pasti dari utara, saya yakin ini. Karena kalau orang utara itu kan udah tahu bridge bukan orang Manado ya. Dari Solo Bunda. Solo saya. Iya. Ya Pak Roni, terima kasih atas dukungannya. Dan berikutnya saya persilakan Pak Rian untuk memberikan masukan ataupun ada hal-hal yang masih perlu ditambahkan. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Randa dari Bejang Gola MSI, yang kami hormati Pak Mentor, Pak Hieronymus Wonto, SPD MA, yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan kita. Selamat datang Pak. Terima kasih banyak sudah menghubungi kami. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini. Dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Pak Mentor. Ini pertemuan yang kedua kalinya sepertinya. Bertemu lagi dengan Pak Roni, luar biasa. Saya ingin menyampaikan sebelum masuk ke Ibu Nur Hasanah, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, dari menyapa Ibu Nana ini dipanggil anak. Kalau kita hari ini Bu Nana masih belajar tentang nilai-nilai, Pak Roni sudah memperlihatkan nilai-nilai itu diaktualisasikan. Kenapa? Karena hubungan yang dibangun itu tidak hanya sebatas guru dengan kepala sekolah, tetapi seperti keluarga, seperti anak dengan orang tua. Jadi seperti begitulah dalam bekerja. Luar biasa yang ditunjukkan oleh Pak Mentor. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa selama Ibu Nana ini mengikuti Latsar, Pak Roni sudah handle di sana. Ikut saja, konsen saja ikut Latsar, masalah tugas nanti digantikan. Pak, itu tanggung jawab kepala sekolah untuk mencarikan pengganti sementara. Itu luar biasa. Kemudian ketika memberikan dukungan, siap dihubungi kapan saja. Saya kira tidak semua mentor seperti itu. Jadi selain bersyukur sama Tuhan, bersyukur juga sama mentor, dapat mentor seperti ini.
Terima kasih banyak Pak Mentor, dan tentunya luar biasa dapatkan coach seperti Ibu Dery. Tidak semua orang dapat Ibu Dery, hanya orang-orang tertentu saja. Pak Tende, Pak. Tidak, masalahnya saya kena terus dari pagi sampai siang, Bunda. Baik, ini luar biasa karena untuk kelas rendah, kelas 2, yang kelas 2 hari ini adalah kelas 1 yang full COVID. Full COVID dalam artian memang pembelajaran jarak jauh seperti yang disampaikan Ibu Nana tadi tidak maksimal dalam pembelajaran. Begitu naik kelas 2, masih ada yang tidak bisa membaca ternyata. Oke, saya akan mulai dari latar belakang Bu Nana. Yang pertama ditambahkan mengenai aturan Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar yang sementara ini kita laksanakan. Kemudian tambahkan data mengenai kemampuan membaca. Ada data awal dari sekian orang kelas 2, ada beberapa orang yang belum bisa membaca dan itu akan menjadi konsen kita di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Berikut di halaman 12 masih tertulis peran dan kedudukan. Harusnya kedudukan dulu baru peran, baru mendapatkan peran. Kemudian sebelum masuk ke matriks, terima kasih banyak sudah melakukan analisis. Analisisnya luar biasa. Kemudian menggunakan alat APKL, USG sampai dengan Fishbone. Di akhir menganalisis Bu Nur Hasanah, nanti Bu Nur Hasanah akan mengaitkan, menarasikan keterkaitan antara isu dengan pembelajaran kita di agenda 3, baik itu pelayanan publik, manajemen ASN, atau WOG, atau mungkin berkaitan dengan semuanya. Nanti dinarasikan sebelum masuk ke matriks. Kita masuk ke matriks Bu Nana. Kegiatan pertama, merancang aktualisasi. Saya kira aktualisasinya sudah kita rancang dan sudah kita seminarkan hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi merancang aktualisasi. Mungkin maksud Ibu Nana itu adalah persiapan pelaksanaan aktualisasi. Jadi ganti kegiatannya dengan mungkin persiapan pelaksanaan aktualisasi. Jadi bukan merancang aktualisasi lagi karena Ibu Nana sudah merancang dan hari ini kita sudah seminarkan rancangan itu. Berikut, kurangi menggunakan singkatan. Tidak semua orang familiar dengan singkatan-singkatan sekolah. Contoh di kegiatan kedua, tahapan pertama, membuat RPP. RPP itu apa Pak Ibu Nur Hasanah? Rencana pekerjaan. Di mute, masih di mute suaranya. Rencana proses pembelajaran, Pak. Oh ya, oke, baik. Jadi tidak semua orang familiar dengan singkatan-singkatan sekolah. Berikut singkatan yang menariknya di dalam laporan ini adalah sangat kaya nilai. Bagus sekali, sangat tersebar dengan kekayaan nilainya dan itu kami apresiasi karena memang yang kita aktualisasikan ini nilai. Kalau masalah konten, substansi, bagian Pak Mentor saya kira. Kalau saya ngecek nilainya dengan teknik analisisnya saja. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak sudah membuat laporan ini menjadi kaya nilai. Itu akan kita aktualisasikan dengan sebaik mungkin, Bu Nur Hasanah. Kemudian saya akan mengaitkan, saya sampel saja satu kegiatan dengan keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan di agenda 2. Saya akan sampel di kegiatan kedua, menyusun perangkat pembelajaran, di membuat soal pretest dan posttest. Di situ ada nilai keadilan sosial dalam konteks nasionalisme. Sekarang di mana keterkaitan antara nasionalisme dengan membuat soal pretest dan posttest, Bu Nana? Ya, Pak di sini saya memasukkan nilai nasionalisme itu keadilan sosial dalam membuat soal pretest dan posttest, di mana soal yang saya buat ini Pak harus maksudnya bisa maksudnya adil
adil untuk keseluruhan siswa. Jadi saya tidak membuat soal yang ini yang beda untuk ini, beda juga yang untuk siswa satunya. Jadi nanti di situ saya bisa ukur yang mana siswa yang bisa dan mana siswa yang belum bisa. Begitu, Pak. Terima kasih. Bu Nana sudah dapat info enggak ada berapa orang yang hari ini kelas 2, adik-adik yang kelas 2 ini ada berapa orang yang mungkin belum lancar membaca? Ada enggak yang belum lancar membaca? Kalau untuk kelas 1 baru naik kelas 2 ini, Pak, saya belum dapat info sih karena saya kan masih jarang ke sekolah, Pak. Jadi belum komunikasi dengan guru kelas 1-nya. Tapi yang pengalaman yang semester kemarin, Pak, itu kan kelas 1 dia kan masih sempat masuk belajar di sekolah, kemudian COVID. Nah, itu masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa membaca, Pak. Ada yang sudah bisa, misalkan dia BA, dia bisa BA. Tapi ketika disambung lagi dengan DADA, dia sudah tidak bisa menyatukan kalau itu bacanya BADA. Jadi hanya bisa BA, BA. Kemudian ada juga separuh siswa itu, Pak, yang masih belum bisa untuk konsonan gabungan, kayak akhiran NG dengan NY. Jadi makanya nanti yang ini saya adakan pretest, saya mau lihat, kan nanti saya kelompokkan, Pak, sesuai tingkat kemampuan membacanya. Jadi mana nanti yang misalkan yang sudah bisa mengeja, mana yang memang baru mau mengeja, gitu, Pak. Tapi kalau untuk huruf, yang kemarin itu sudah mengenal huruf semua, hanya tinggal itu saja, Pak. Oke, terus kelebihannya menggunakan kartu huruf ini gimana, Bu? Ya kan kalau dari kartu huruf pertama saya bikinnya kan per huruf, Pak, kayak misalkan A, B, kemudian itu untuk yang siswa yang masih baru mau mulai mengeja. Nanti saya di RPP itu saya masukkan kayak gambar juga, Pak. Jadi kayak misalkan huruf A digunakan untuk kata kayak gambar anggur. Anggur kan huruf depannya kan A. Jadi itu bisa saya cocokkan ke A dengan buah anggur. Jadi kita mengambil gambar, Pak, yang maksudnya yang di sekitarnya anak-anak, dan jadi mereka bisa lebih gampang memahami. Begitu, Pak. Oke, baik. Kira cukup. Nanti bawa kartu hurufnya nanti tetap dibawa pada saat ujian, kemudian foto atau screenshot hasilnya kita lihat bagaimana media pembelajaran. Kalau ada video juga nanti lebih bagus di pembuktiannya sehingga kelihatan progresnya. Oh iya, ini anak-anak dari yang masih terbata-bata kemudian bisa lancar, atau ada yang baru mengenal huruf bisa lancar, seperti itu dalam pelaksanaan membaca ini, meningkatkan kemampuan membaca. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Nana sudah membuat laporan ini dengan baik sekali, kemudian menyampaikan dengan kami dengan sangat sistematis. Berikutnya manage waktu dengan baik karena waktu kita tidak lama, hanya 1 bulan. Berikut tetap berkonsultasi dengan coach dan mentor, buat kartu bimbingan sebagai pembuktian telah dilaksanakan pembimbingan, dan yang paling terpenting yaitu jaga kesehatan. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Roni sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mohon bimbingannya dalam pelaksanaan aktualisasi ini oleh Ibu Nur Hasanah. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rian. Saya kira Ibu Nana sudah mencatat, Ibu Nur Sana ya ikutlah Ibu Nana lah ya, sudah mencatat apa yang disampaikan Pak Rian tadi. Ya, saya kira cukup teliti juga ya mengenai dasar hukum. Jadi tata cara penulisan dan pengejaan itu ya memang saya kira waktu kita bimbingan kemarin saya bilang jangan yang singkat-singkat, orang mungkin tidak mengerti, tapi ya mungkin dia lupa ini sih ya. Ya, yang berikutnya adalah yang terpenting adalah keterkaitan isu ya. Jadi terkaitan isu. Nah, di akhir nanti ketika seminar hasil, penguji menginginkan adalah barang bukti berupa gambar huruf dan sinonim buahnya, ya gitu ya, kelihatan.
untuk mempermudah proses pembelajaran. Saya kira cukup. Mohon maaf Pak Roni, kita tidak minta lagi masukan yang lain, tapi bukan berarti Bapak bisa saja memperjelas ketika nanti seminar akhir, supaya Ibu Nursana ini bisa menjelaskan dan bisa mengimplementasikan. Yang penting adalah implementasi, bukan pada tahap habituasi, tapi juga seterusnya untuk menjadi pegangan dia menjadi guru yang baik. Mudah-mudahan jadi guru teladan. Terima kasih Pak Roni atas kehadirannya, dan saya atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan Bapak menghadiri ini. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan Saudara Nur Hasanah saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya Hilang Dian. Kenapa Dian hilang? Ya, terima kasih Pak Roni dan Pak Ibu Nursana. Nur Hasanah sisa ya. Stop screen-nya dan silakan live. Kancing lagi Dian punya kayaknya. Oke, saya undur diri Pak Rian. Ya. Diri. Terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama. Ya. Saya izin live, Ibu. Ya. Ya, terima Selamat. kasih. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Ibu Dery. Ya. Ya.